Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Gusniwati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Dasar Lanjut. Perkenalkan, nama saya Ulfa Ramdana dari Prodi Tadris IPA Institut Agama Islam Negeri Parepare. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah rahmat dan limpahnya lah sehingga kita dapat menghadiri kuliah daring ini. Langsung saja, kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi kami yang berjudul Rangkaian Arus Searah, dan saya sebagai pemateri pertama. Rangkaian hambatan seri dan paralel. Rangkaian listrik, atau yang lebih sering disebut dengan istilah resistor, dapat dirangkai satu sama lainnya untuk keperluan mendapat nilai hambatan tertentu. Rangkaian hambatan ini dapat mengatasi kebutuhan kita akan nilai-nilai hambatan resistor yang tidak ada di pasaran. Untuk diketahui, resistor yang dihasilkan pabrik biasanya hanya untuk nilai-nilai resistansi tertentu saja dengan batas ambang toleransi yang telah ditentukan. Padahal, pada praktiknya kita banyak membutuhkan nilai-nilai resistor yang berbeda dengan yang dihasilkan pabrik tertentu. Rangkaian hambatan atau resistor ini dapat kita bagi menjadi 3 macam. Yang pertama, rangkaian seri. Kedua, rangkaian paralel. Dan yang ketiga, rangkaian seri paralel. Rangkaian seri. Pada rangkaian seri, hambatan listrik atau resistor dihubungkan atau disusun secara berurutan satu sama lainnya, seperti pada gambar di samping ini. Pada rangkaian seri ini, berlaku ketentuan sebagai berikut. 1. Besarnya kuat arus pada masing-masing tahanan resistor akan sama besar, seperti rumus di slide ini. Kedua, besarnya beda potensial atau tegangan listrik pada masing-masing hambatan akan berbeda-beda jika nilai hambatannya berbeda sesuai dengan prinsip hukum Ohm, seperti pada rumus di slide ini. Ketiga, besarnya hambatan total pada rangkaian ini merupakan total penjumlahan dari masing-masing nilai resistor yang terhubung, seperti pada rumus di slide ini. Rangkaian paralel. Pada rangkaian hambatan paralel, resistor disusun secara paralel atau sejajar, sehingga mempunyai dua ujung yang sama. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat gambar rangkaian paralel pada gambar berikut ini. Pada rangkaian paralel berlaku ketentuan sebagai berikut. 1. Besarnya kuat arus pada masing-masing resistor berbeda-beda, bergantung pada besarnya nilai hambatan resistor, seperti rumus di slide ini. 2. Besarnya beda potensial atau tegangan pada masing-masing resistor akan sama, seperti pada rumus di slide ini. 3. Besarnya hambatan total dapat dihitung dengan rumus berikut. Rumus di slide. Rangkaian seri paralel. Rangkaian seri paralel merupakan gabungan dari rangkaian seri dan paralel. Rangkaian ini juga biasa disebut dengan rangkaian campuran atau rangkaian kombinasi. Salah satu contohnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. GGL dan tegangan terminal. GGL atau gaya gerak listrik merupakan komponen yang mengubah suatu jenis energi menjadi energi listrik. Misalnya, baterai, aki, sel surya, atau generator listrik. Sedangkan tegangan terminal atau tegangan jepit merupakan tegangan neto yang dihasilkan oleh sebuah sumber tegangan listrik atau sumber GGL. Sumber tegangan listrik. Gambar di atas merupakan ilustrasi sederhana sebuah rangkaian tertutup yang mempunyai GGL dan hambatan. Tegangan terminal. Contohnya, jika sebuah baterai 12 volt mempunyai hambatan dalam 0,2 ohm,
Maka ketika arus 2 ampere mengalir dari baterai, tegangan terminal bernilai. Nah, kita dapat menyelesaikan tegangan terminal ini dengan persamaan di atas ini, dengan V sama dengan 12 dikurang 0,2 dikali 2 sama dengan 11,6 volt. Hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff adalah dua persamaan yang berhubungan dengan arus dan beda potensial. Umumnya dikenal dengan tegangan dalam rangkaian listrik. Hukum ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli fisika Jerman yang bernama Gustav Robert Kirchhoff. Contoh soal hukum Kirchhoff. Perhatikan gambar rangkaian tertutup di bawah ini. Apabila R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 4 ohm, dan R3 sama dengan 6 ohm, maka kuat arus yang mengalir pada rangkaian adalah. Jawabannya, kita terlebih dahulu tentukan arah arus dan arah loop. Dalam hal ini, kita akan menentukan arah loop searah dengan arah jarum jam, seperti pada gambar di bawah ini. Dengan menerapkan hukum Kirchhoff, kita akan dapatkan nilai arus listrik sebagai berikut. Sigma IR ditambah sigma epsilon sama dengan 0. I dikali R1 dikurang E1 ditambah I dikali R2 ditambah I dikali R3 ditambah E2 sama dengan 0. I buka kurung R1 tambah R2 tambah R3 tutup kurung ditambah E2 dikurang E1 sama dengan 0. I buka kurung 2 ohm ditambah 4 ohm ditambah 6 ohm tutup kurung ditambah 3 volt dikurang 9 volt sama dengan 0. 12I dikurang 6 volt sama dengan 0. 12I sama dengan 6 volt, maka I sama dengan 0,5 ampere. Sekian materi yang sempat saya paparkan, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Saudari Nurfadillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu GGL seri dan paralel. Yang pertama yaitu rangkaian GGL seri. Apabila 2 atau lebih sumber GGL, misalnya baterai disusun seri, ternyata tegangan total merupakan sumber aljabar dari tegangan masing-masing. Dan apabila terdapat N sebuah sumber tegangan GGL dirangkai secara seri, maka sumber tegangan pengganti akan memiliki GGL sebesar epsilon S sama dengan epsilon 1 ditambah epsilon 2 ditambah epsilon selanjutnya. Sementara itu, hambatan dalam penggantinya adalah Rs ditambah R1 ditambah R2 ditambah R selanjutnya. Untuk N sebuah sumber tegangan sejenis yang memiliki GGL epsilon dan hambatan dalam R bila dirangkai secara seri akan memiliki GGL pengganti dan hambatan dalam pengganti seri masing-masing, yaitu epsilon sama dengan N dikali epsilon, Rs sama dengan N dikali R. Dengan demikian, nilai kuat arus yang mengalir melewati hambatan resistor R adalah I sama dengan epsilon S per R ditambah R kali S sama dengan N dikali epsilon sama dengan R ditambah N kali R, di mana I sama dengan arus yang mengalir, epsilon S sama dengan GGL pengganti seri dari sumber yang sejenis, R besar yaitu hambatan resistor, Rs yaitu hambatan dalam pengganti seri, N yaitu jumlah sumber GGL yang sejenis,
Epsilon yaitu GGL sumber atau hambatan, R yaitu hambatan dalam baterai. Selanjutnya yaitu rangkaian GGL paralel. Apabila dua atau lebih sumber GGL, misalnya baterai disusun paralel, ternyata membangkitkan arus yang lebih besar. Apabila terdapat N buah sumber tegangan GGL dirangkai secara paralel, maka sumber tegangan pengganti akan memiliki GGL total V sebesar V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan Vn dikurang 1. Sementara itu, hambatan dalam penggantinya adalah 1 per Rp sama dengan 1 per L1 ditambah 1 per R2 ditambah selanjutnya. Dan untuk N sebuah sumber tegangan sejenis yang memiliki GGL epsilon dan hambatan dalam R, bila dirangkai secara paralel akan memiliki GGL pengganti dan hambatan dalam pengganti paralel masing-masing. Epsilon sama dengan epsilon, Rp sama dengan R per P. Dengan demikian, nilai kuat arus yang mengalir melewati hambatan resistor R adalah I sama dengan epsilon P per R ditambah R kali P sama dengan epsilon per R ditambah P per epsilon per R ditambah R per N, di mana I sama dengan arus yang mengalir, epsilon P sama dengan GGL pengganti paralel dari sumber yang sejenis, R besar yaitu hambatan resistor, Rp yaitu hambatan dalam pengganti paralel, N yaitu jumlah sumber GGL yang sejenis, epsilon yaitu GGL sumber atau baterai, R yaitu hambatan dalam baterai. Selanjutnya yaitu rangkaian dengan resistor dan kapasitor. Rangkaian RC atau resistor kapasitor adalah suatu rangkaian listrik yang memiliki kombinasi komponen resistor dan kapasitor, di mana komponen tersebut biasanya dipasang secara seri atau sejajar. Walaupun sering dijumpai rangkaian dengan resistor dan kapasitor yang dipasang berdampingan secara seri, rangkaian ini juga dapat dipasang secara paralel. Pada suatu susunan rangkaian, komponen resistor dan kapasitor juga dapat memiliki jumlah banyak atau lebih dari satu. Rangkaian ini biasa disebut RC filter atau RC network karena memiliki resistor, maka dalam rangkaian ini terdapat efek resistansi. Begitu pula pada kapasitor yang menghasilkan kapasitansi. Yang paling penting yaitu rangkaian ini harus disusun berdasarkan aturan yang benar agar bisa dijalankan. Adapun rangkaian skema, rumus, dan contoh soal dari rangkaian RC atau resistor kapasitor kita dapat melihat pada slide ini. Selanjutnya yaitu pengukuran kuat arus, beda potensial, dan hambatan listrik. Yang pertama adalah pengertian kuat arus. Kuat arus adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir pada suatu penghantar dalam waktu 1 detik. Satuan kuat arus adalah ampere. Yang kedua adalah pengertian beda potensial. Beda potensial adalah selisih suatu tegangan antara ujung-ujung penghantar yang dialiri oleh arus listrik. Besarnya
Beda potensial yang terdapat pada rangkaian listrik akan mempengaruhi arus listrik yang mengalir. Yang ketiga yaitu pengertian hambatan listrik. Hambatan listrik adalah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen elektronik dengan arus listrik yang melewatinya. Adapun satuan dari hambatan listrik yaitu ohm. Contoh soal. Sebuah pemanas listrik mempunyai beda potensial 20 volt dan kuat arus listrik yaitu 4 ampere. Berapa hambatan pemanas tersebut? Kita dapat menggunakan rumus yaitu R sama dengan V per I, yaitu 20 volt per 4 ampere. Jadi hambatan pemanas tersebut yaitu 5 ohm. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.